Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya kurang 45. Nanti jangan sampai saya ngeluarin yel-yel gudang di sini. Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini, pagi ini kita launching satu produk yang sudah sangat dinanti-nanti. Kenapa dikatakan dinanti-nanti? Karena sebenarnya kita sudah ada produk susu kambing yang lain. Tapi kenapa yang ini tetap dinanti? Saya sudah, sebelum produk ini launching, kita sudah coba panel ke beberapa orang yang memang sangat membutuhkan. Nanti saya sebutkan kriterianya seperti apa aja. Produk ini, dia susu kambing tanpa gula. Bagaimana prosesnya? Dan apa perbedaannya dengan susu kambing yang existing? Ya, saya ambilkan sebentar. Oke, maaf. Sebelum saya jelaskan tentang proses susu kambing ini, saya akan jelaskan dulu bagaimana proses pembuatan susu kambing EGM yang existing yang sudah kita konsumsi selama ini. Susu EGM ini mengandung gula, ya, gula pasir. Kenapa dia menggunakan gula? Karena kita pakai teknologi yang tradisional. Walaupun sudah otomatis, sudah dipakai mesin, tapi semua konsep-konsepnya masih menggunakan konsep tradisional. Bagaimana cara tradisionalnya itu? Bapak Ibu kalau pernah mungkin waktu aktif di PKK atau di Karang Taruna itu mungkin pernah dapat pelatihan bikin katakanlah jahe serbuk gitu ya. Nah, itu prosesnya sama persis. Jadi kalau jahe serbuk misalkan konsentrat jahenya itu direbus bersamaan dengan gula pasir. Terus di atas kompor yang apinya kecil ya, sampai nanti dia berbentuk menjadi karamel kemudian mengkristal. Nah, dari situlah kemudian berubah dari susu cair menjadi susu cair segar menjadi susu serbuk ya. Nah, begitu pula dengan proses pembuatan susu kambing yang dengan gula ini. Kenapa harus pakai gula? Karena memang media untuk menjadikan dia itu dari cair menjadi serbuk harus ada proses kristalisasi dulu ya. Yaitu dengan perantara apa? Gula pasir. Jadi ini cara buatnya. Susu kambing yang masih segar yang kita ambil. Nanti kita akan jauh lebih dalam lagi bahas tentang susu kambing di acara Duo Gaspol ini ya, selangkah menuju dapur. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat materi-materi dapur. Kalau yang sekarang karena masih online, dapurnya saya tutup dulu, mohon maaf. Ya, belum bisa satu langkah masuk dapur, baru luar dapurnya aja. Nanti kalau sudah zoomnya ditutup nih, nah kita akan masuk dapur lebih dalam lagi. Ya. Nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita interaksi ya sepanjang satu hari ini. Baik, kembali. Proses pembuatan susu kambing, yaitu susu yang pakai gula itu, kemudian di atas kompor kecil, disangrai kalau metode tradisional. Disangrai seperti itu, lama-lama dia akan mengkristal. Dari situlah kemudian jadi serbuk. Kalau nggak pakai gula, nggak akan bisa. Karena gula dia nanti yang akan bisa menjadikan air dia akan mengikat air menjadi butiran-butiran kristal. Dari situlah menjadi susu serbuk. Oke? Nah, sehingga susu ini mengandung gula pasir. Yang ini. Kemudian bagaimana dengan susu kambing yang sekarang ini? Ini udah menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih ya. Karena ini, dan terus terang aja, saya udah beberapa kali coba, banyak gagalnya menggunakan mesin-mesin yang banyak ya, menggunakan berbagai mesin. Sampai alhamdulillah saya dapati ini sudah yang hasil yang terbaik menurut saya. Karena saya sudah uji lab, nanti Bapak Ibu di acara ini ya, dapurnya saya bukain hasil uji labnya seperti apa. Oke. Bagaimana prosesnya? Ini kok tanpa gula kok bisa jadi serbuk? Kita menggunakan proses namanya spray dryer, bukan metode sangrai lagi. Nanti saya akan tampilkan di ini ya, mesin spray dryer itu seperti apa.
Yang Zoom mohon maaf saya nggak tampilkan sengaja biar nanti Bapak Ibu menantikan acara offline kami. Kameranya mana nih? Sini. Sini. Oke. Nanti biar Bapak Ibu menantikan acara Duo Gaspol di daerah masing-masing. Nah, saya akan pakai ini aja ya, pakai tulisan aja. Saya terus terang lebih suka kalau presentasi itu semua mengalir interaktif. Saya nggak menyediakan slide sama sekali. Dan saya lebih suka menggunakan flipchart seperti ini. Karena apa? Mudah diduplikasi. Sehingga Bapak Ibu nanti di jaringan Bapak Ibu nggak ada alasan untuk tidak bisa menduplikasi. Caranya gampang. Oh Pak, saya nggak punya laptop, saya nggak bisa presentasi, saya nggak punya infocus, nggak punya apa segala macam. Oh nggak perlu kok, mau butuh oret-oretan doang. Oh Pak, saya lupa bawa pulpen. Oh nggak perlu kok, cuman mau cuap-cuap aja. Banyak cara kalau mau sukses. Sebaliknya, kalau nggak mau sukses, banyak juga alasan yang bisa diutarakan. Betul? Baik, saya akan mulai presentasi dengan pola-pola yang sederhana ini. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa duplikasi. Mesin spray dryer itu, dia berbentuk tabung seperti ini. Tabung tinggi, kemudian di bawahnya mengerucut seperti ini. Kemudian di sini, nanti di sini ada tempat penampungannya. Ini tingginya jangan ditanya ya, mungkin bisa 20 meteran, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Di ujungnya sini ada beberapa nozzle. Nozzle-nya itu terhubung dengan selang. Dari selangnya itu nanti terhubung ke tempat penyimpanan susu yang sudah disterilkan. Susu susu kambing yang ini sudah steril susu ini, kemudian akan ditarik dia, ada selangnya, masuk menuju tabung ini. Tabung yang di ujungnya ada nozzle. Nozzle itu kalau Bapak Ibu perhatikan misalkan nyuci mobil, motor, itu kalau misalkan diputar gini jadi lancip, diputar lagi jadi nyebar gitu ya. Nah, di ujung ini dia sangat kecil sekali, cuma berapa mikron aja, sehingga nanti yang keluar airnya di sini berbentuk butiran-butiran, berbentuk droplet. Kayak kabut. Nah, ini dengan kecepatan tinggi. Keluar kayak gitu, kemudian dari sini akan didorong dengan ya, uap panas. Ada uap panas. Jadi droplet tadi didorong hingga dengan bentuk tabung yang bundar, dia akan membentuk satu gerakan sentrifugal. Ya. Droplet itu akan turun ke bawah. Gerak sentrifugal itu gerak yang dia akan punya gaya menjauhkan sesuatu dari pusatnya. Contoh misalkan Bapak Ibu naik kendaraan, bawa mobil, belok kiri pasti Bapak Ibu akan terpelanting ke kanan. Sebaliknya, belok kanan akan terpelanting ke kiri, akan menjauh dari titik pusatnya. Nah, gerak sentrifugal ini akan terjadi friksi ya. Dia akan memisahkan. Jadi karena dalam susu itu Bapak Ibu sekalian, susu itu kurang lebih 85-87%-nya itu air. Antara air dengan partikel-partikel nutrisi itu kan dia akan beda berat massa jenisnya. Pada terjadi perbedaan massa ini, dia akan terpelanting. Nah, kalau terpelanting itu biasanya yang besar akan keluar duluan. Nah, yang besar akan keluar sehingga nanti antara partikel air dengan partikel nutrisi itu akan terpisah. Gitu. Nah, saat misah ini nanti partikel air sudah ada yang nangkep jadi uap. Kemudian nanti partikel nutrisinya ini, serbuk-serbuk ini dia akan keluar menjadi butiran-butiran serbuk yang nanti Bapak Ibu bisa rasakan di produk ini. Nah, jadi kalau tadi saya katakan anggaplah 87%-nya itu air, 87%-nya ini udah jadi uap. Udah menguap, udah ke atas, udah jadi air. Sementara yang nutrisinya tadi ada sekitar berapa nih? 13% ya, 13 sampai rendemennya 13%, ini jadilah dia serbuk-serbuk gitu. Sehingga Bapak sekalian, logikanya begini. Kalau di sini ada 10 liter susu, maka yang jadi di sini sekitar 1,3 kilo. Jadi dari 10 liter hanya jadi sekitar 13%-nya aja. Jadi harganya beda. Makanya Bapak Ibu, nah nanti kenapa bisa harganya beda itu nanti saya jelaskan lagi. Perbandingannya ini dengan ini sama dengan minum berapa. Nah, Bapak Ibu, yang istimewanya perhatikan ya, perhatikan.
Setelah Bapak Ibu konsumsi ini dibuka, ya, serbuk ini dibuka, kemudian sampai rumah dimasukkan ke dalam gelas, serbuknya dituang ke dalam gelas. Kemudian Bapak Ibu tambahkan air seperti biasa bikin susu. Masukin air. Sehingga ini sama dengan air yang tadi keluar, Bapak Ibu masukin lagi ke sini. Sehingga ini sama dengan, mirip dengan sebelum diapa-apain. Jadi udah 100% mirip dengan susu segar. Jadi Bapak Ibu seolah-olah sama dengan minum kambing dari susunya. Coba lihat. Minum gitu kan. Kalau saking semangat, kalau orang semangat boleh salah ya. Minum susu dari ambingnya si kambing itu. Sama. Sehingga ini sama dengan seperti ini. Nah, nutrisi, saya sudah uji lab hasil yang ada di sini. Saya mohon maaf, laptopnya belum terkoneksi dengan layar. Saya sebutkan aja angkanya. Untuk yang full cream, oke, saya sampaikan dulu perbedaannya antara full cream dengan skim. Full cream itu apa adanya susu, gitulah kurang lebih yang gampangnya. Full cream itu apa adanya susu. Habis diperas, ya sudah, susu ada kayak gitu ya sudah. Kirain Umi yang tadi pegang. Full cream, saudara-saudara, gitu ya. Yang full cream ini apa adanya susu, ya. Berarti ya lemak-lemaknya semua dimasukin gitu. Kemudian yang skim, yang namanya skim itu ialah susu yang lemaknya sudah ditarik, lemaknya sudah diambil. Kenapa dikatakan skim? Jadi metode skim itu yang kalau Bapak Ibu gampangnya misalkan di rumah ambil susu segar, susu sapi kah, kambing kah, kemudian direbus, nanti kan lemaknya tuh naik ke atas tuh begitu diemin kan. Nah itu disendok begitu tuh namanya metode skim tuh. Di skim. Nah kalau di kolom tuh ada skimmer. Dia narik yang bagian atasnya aja. Jadi kalau susu skim berarti lemaknya bagian atas nih itu udah diambil, udah ditarik. Nanti jadi produk turunan lainnya. Ya jadi nanti ada mentega, ada segala macam di situ. Jadi kalau yang skim tanpa lemak, kalau yang full cream udah apa adanya. Pak, ini kan tanpa gula, manis nggak? Manis nggak ini, Ibu? Mau dicoba? Nah, ini kayaknya perlu dibagiin nih, wah, ntar rame yang di Zoom. Oke. Jangan tepuk tangan dulu, belum tentu dibagiin. Oke. Jadi yang namanya susu itu memang sudah ada gulanya dari sananya. Makanya disebut dengan laktosa. Laktosa itu gula susu ya. Gula pada susu disebut laktosa. Jadi rasanya manis gurih pastinya. Sama persis lah kayak Bapak Ibu minum langsung dari itu tuh, dari ternaknya itu. Sama persis kayak gitu. Nah, ini hasil uji labnya. Yang full cream ini dia saya udah uji kalsiumnya tinggi, magnesiumnya tinggi, kemudian proteinnya di angka sekitar 25 sampai dengan 27%. Ini sangat tinggi sekali. Untuk ukuran susu kambing ini tinggi sekali. Bahkan saya di Indonesia udah ke berbagai peternak itu, yang segarnya aja saya belum nemuin yang sampai di atas 12%. Ini tinggi sekali sampai 20 sekian persen itu sangat tinggi sekali proteinnya. Ya. Kemudian yang full cream, yang skim, ini lebih tinggi lagi nih. Ini proteinnya di angka 60% proteinnya. Ini tinggi sekali. Oke, jenis kambingnya ini kita gunakan jenis kambing Etawa, bukan Etawa, jenis kambing Sanen. Sanen ini jenis kambing dia asalnya dari Eropa. Kalau yang ini kan Etawa nih kebanyakan. Etawa ini asalnya dari daerah yang panas ya, dari Pakistan, India tuh Etawa tuh. Tapi kalau yang Sanen ini dari daerah dingin. Dari daerah dingin Sanen, yaitu dari Swiss, pegunungan Swiss. Kenapa kita pilih yang Sanen? Karena Bapak Ibu, ini kebutuhannya kan tinggi sekali, hanya 13% rendemennya untuk dapatin 1 kilo aja butuh sekitar 10 liter.
Sanen ini tingkat produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan Etawa. Jadi kalau Etawa ini perharinya antara 2 sampai 4 liter per 1 ekor. Kalau Sanen itu 4 sampai 7 liter perharinya. Saya pernah lihat Sanen langsung. Itu kalau boleh dianalogikan itu, perawakannya kambing. Ya, Sanen ini warnanya putih kambing. Tapi ininya, apa saya nyebutnya yang enak? Apa sih kalau di ini? Payudara ya, Mi? Iya itunya, itu mirip punya sapi, sebesar sapi. Nah, iya. Jadi kayak payudara sapi itu pindah ke kambing, kayak gitulah. Gede banget emang ini, nggak proporsional dibanding dengan bentuk tubuhnya itu. Sanen kalau dibawa ke Indonesia itu dia harus di daerah tempat yang sangat dingin, kayak di Baturaden tuh ada peternakan sanen di sana, penelitian juga. Kalau di tempat-tempat lain dia akan nggak produktif ya, dia bisa jadi malah sakit-sakitan, dia nggak akan produktif. Nah, jadi Bapak sekalian, ini sudah lihat ya simulasinya ya. Jadi 1 kilo sama dengan 10 liter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada 27 gram, berarti 270 kurang lebih ya, lebih dari 300 mililiter susu. Jadi ini nutrisinya kalau boleh saya bandingkan sama dengan 4 kali dari nutrisi ini. Catat ya. Yang tanpa gula nutrisinya dia 4 kali daripada yang pakai gula. Kurang lebih ini ya, kurang lebihnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak sekalian, ini tadi saya sudah jelaskan prosesnya. Ini mulai dari dia keluar dari nozzle-nya ini sampai dengan turun ke sini, ini hitungannya detik. Sehingga dia terpapar panasnya nggak terlalu lama. Sehingga nutrisinya bisa dibilang utuh. Ya. Itu yang pertama. Kedua, memang bahan bakunya sudah bagus duluan. Saya mohon maaf, saya kasih bocoran sedikit. Ini kita pakai susunya karena ini Sanen ya, Sanen dari Eropa. Jadi kita memang ambil dari sana. Di sana sudah diterapkan termasuk halalnya juga. Kalau di Eropa itu halalnya, dia dalam radius beberapa kilometer nggak boleh ditemui adanya peternakan babi. Ya, padahal yang kita ambil susunya loh. Tapi regulasinya seperti itu, mereka nggak boleh. Yang kedua, susu yang kita ambil ini, dia free antibiotik, benar-benar nggak harus free antibiotik. Sebelum diproses ini, dia ada beberapa proses. Pertama, susu diambil dari peternak-peternak ya, petani yang sudah ada ininya. Dan dari dia ngambil sampai dengan ke pabrik pengolahan, dia nggak boleh lebih dari, dia hanya hitungan 1 jam, nggak boleh dari 2 jam perjalanan itu. Sehingga semua proses cepat. Kemudian sampai di pabrik, itu yang pertama kali dilakukan ialah sebelum ngecek yang lain-lainnya, kan ada milk analyzer, dilihat fatnya berapa, proteinnya berapa, dia menunjukkan ada campurannya atau enggak. Di situ ada tuh di alatnya itu. Yang ini juga begitu. Kita juga terapkan di susu kambing ini sebelum kita olah, diuji dulu. Jadi nanti orang mau dicampur, kan sekarang banyak tuh orang nyampur air kah, dicampur dengan apa, itu nanti ketahuan. Itu mudah sekali buat ngedeteksi ini palsu atau nggak palsu, atau ini ada campuran atau nggak ada campuran, itu sangat mudah. Yang sulit yang nggak bisa dideteksi itu ialah adanya residu cemaran antibiotik. Ini yang bahaya. Karena ternak itu kalau sakit atau apalagi kalau misalkan ambingnya sering dipencet gitu ya, dia biasanya akan terjadi radang. Apalagi kalau sapi, dia bukan cuma dipencet, bahkan saat dia tidur, duduk, blek, ini nyentuh tanah, yang di tanah itu udah bercampur sama sama pipisnya dia. Maka sering didapati mastitis pada ambingnya si sapi, radang. Nah itu butuhnya apa? Harus dikasih antibiotik, chloramphenicol atau sejenisnya. Nah,
ternak, hewan ternak yang ruminansia yang sudah dikasih antibiotik, maka dia akan kebawa ke susunya. Akan terjadi cemaran itu. Ada penelitian itu, kita coba susu yang sudah ini nanti saya perdalam lagi di acara 2 Gaspol ya. Itu setelah disuntik sampai dengan 5 hari Bapak Ibu sekalian, itu masih terdeteksi kandungan antibiotiknya pada susu. Pada susunya loh. Maka di produk ini nih nggak boleh. Benar-benar bebas antibiotik, diperiksa dulu. Nggak ada antibiotik, baru diproses ke berikutnya. Masuk make analyzer ya, dicek fat, protein dan seterusnya. Masuk, oke ini masuk kategori, baru dia diproses. Itulah mengapa kadar protein, kadar magnesium, kalsiumnya pun itu tinggi pada produk susu kambing Hania ini.